Mereka baru berusia sekitar 1 bulan, dua anak anjing Golden Retriever kecil diikat ke pohon di tengah musim dingin yang membekukan, tanpa selimut, tanpa makanan, tanpa belas kasihan. Bulu mereka membeku, kaku, rengekan mereka nyaris tak terdengar, dan salju terus turun. Puluhan orang melewati jalan itu. Tak seorang pun berhenti, tak satu pun, sampai dia melakukannya. Seorang ibu yang berduka, tenggelam dalam kesedihannya sendiri, menemukan penderitaan mereka. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi mungkin juga menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum kita mulai, beritahu saya dari negara mana Anda menonton? Tulis negara Anda di kolom komentar dan jika Anda percaya bahwa tidak ada jiwa pun yang pantas dibuang, tekan tombol subscribe, karena kisah ini, yang satu ini, akan tetap berada di hati Anda lama setelah berakhir. Angin menjerit melalui pepohonan yang gundul dan kerangka, menembus lapisan kulit kayu musim dingin dan mengaduk salju bubuk yang menari dalam pusaran kejam. Hutan di luar Glen Shire, sebuah kota yang sunyi dan membeku di tepi utara negara bagian New York, terdiam di bawah langit yang warnanya seperti memar lama. Selimut kesunyian menyelimuti hutan, tebal, menyesakan, dan berakhir, sampai ditembus oleh suara yang begitu rapuh sehingga bisa disalahartikan sebagai erangan angin. Itu bukan angin, itu rengekan, tipis, compang-camping dan putus asa. Terkubur di bawah belitan dahan yang syarat salju, tidak jauh dari tiang pagar berkarat yang menandai tempat hutan memberi jalan ke tanah pribadi, berdiri sebuah pohon pinus yang bengkok. Di sekeliling dasarnya, hampir tidak dapat dibedakan dari bumi putih, ada dua gumpalan kecil. Setelah dilihat lebih dekat, mereka bukan gumpalan, mereka adalah anak anjing, Golden Retriever, mungkin paling lama berusia 1 bulan. Bulu mereka yang berbintik emas kusut, kaku karena embun beku dan kotoran. Seutas kawat berkarat yang bengkok mengikat tubuh rapuh mereka ke batang pohon, memotong dengan kejam ke dalam bulu lembut perut mereka. Salah satunya sudah berhenti bergerak, bibir biru, mata setengah tertutup dalam kepasrahan yang membeku. Yang lainnya masih menggigil, tubuhnya yang lemah gemetar hebat, lidah merah muda kecil menjulur keluar, seolah mencicipi napas terakhir harapan. Mereka seharusnya mati tanpa disadari, tetapi takdir turun tangan. Clara Meriwether menyesuaikan karung goni di bahunya, beban makanan kaleng dan kain medis menusuk tulang punggungnya. Dia telah merencanakan perjalanan ini ke tempat penampungan sukarelawan tepat di selatan hutan. Seperti yang dia lakukan setiap hari Kamis, itu rutin, upaya untuk mengikat dirinya pada sesuatu yang stabil setelah semua yang lain hilang. Angin mencubit pipinya saat dia mengambil jalan pintas yang panjang. Jalan itu dulunya adalah rute favorit putranya. Clara adalah seorang wanita tinggi dan berotot di akhir usia 50-an. Rambutnya yang dulunya gelap sekarang menjadi mahkota abu yang dihiasi perak, biasanya ditarik menjadi sanggul yang berjumbai. Garis-garis terukir di wajahnya yang terpapar matahari, bukan jenis yang lembut dari tawa, tetapi alur yang dalam dari seseorang yang telah menangis diam-diam terlalu lama. Dia mengenakan parka hijau hutan, pudar karena waktu, celana kordurau tebal, dimasukkan ke dalam sepatu hiking tua, dan syal yang ditinggalkan putranya. Mata biru abu-abunya, kusam karena berbulan-bulan berduka, memindai hutan secara otomatis tanpa melihat, sampai dia mendengar suara itu, rengekan lagi. Dia berhenti mendadak. Napasnya tertahan dan berkabut di depan wajahnya seperti asap dari api yang terlupakan. Di sana, ada gerakan di balik pinus yang setengah terkubur. Dia ragu-ragu, lalu melangkah keluar dari jalan setapak, menginjak salju dan dahan yang tumbang menuju suara itu. Apa yang dia temukan membuatnya terhuyung mundur, dua anak anjing nyaris hidup. Clara berlutut, hampir jatuh ke dalam embun beku. Jari-jarinya yang bersarung tangan meraba-raba kawat, tua dan berduri di beberapa tempat. Salah satu anak anjing memiliki mata yang bengkak, tulang rusuknya tajam di telapak tangannya. Yang lainnya telah mengompol karena ketakutan, es menempel di kaki belakangnya. Jantung Clara berdebar-debar. Tidak, 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 bisiknya, suaranya retak seperti es di bawah kaki. Dia menggeser karung dari bahunya, mengeluarkan selimut darurat yang selalu dia simpan di bagian bawah. Dia membungkus anak anjing yang lebih tak bernyawa terlebih dahulu, menekannya dengan lembut ke dadanya. Itu tidak bergerak. Yang kedua mengeluarkan pekikan samar dan menjilat wol syalnya. Air mata datang sebelum dia bisa menghentikannya. Clara belum menangis seperti ini sejak pemakaman. Putranya, Evan Meriwether, adalah seorang petugas pemadam kebakaran, 27 tahun, berani, keras kepala dan setia sampai mati. Ketika kompleks apartemen runtuh setelah ledakan gas, dia sudah menarik 3 anak keluar. Dia masuk untuk yang keempat.
Mereka menemukan helmnya 2 minggu kemudian terkubur di bawah beton dan harapan. Setelah itu, Clara meninggalkan kota. Dia membeli pondok kecil dekat Glenshire yang tidak diinginkan siapapun, dengan pipa yang bocor dan penutup yang mengelupas. Dia membutuhkan kesunyian, tetapi bahkan kesunyian pun tidak bisa menenggelamkan rasa sakit itu sampai sekarang. Sampai 2 jiwa kecil yang terbungkus rasa sakit memaksanya untuk bergerak. Dia tidak berpikir. Dia bergerak, mendekap kedua anak anjing itu di dekatnya, dia mengencangkan syal di sekeliling mereka, berdiri dan memulai perjalanan setengah mil kembali ke truknya. Jalannya curam dan berbahaya. Sepatunya terpeleset 2 kali dan sekali dia jatuh dengan keras di salah satu lututnya. Salju menelan suara erangannya, tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak akan melakukannya lagi. 15 menit kemudian, napas tersengal dan tangan gemetar, Clara mencapai truk pickup birunya yang babak belur. Dia meletakkan anak-anak anjing di kursi penumpang, menyalakan panas sepenuhnya dan mulai menggosok kaki mereka dengan lembut. "Kalian tidak akan mati hari ini," gumamnya dengan gigi terkatup. Saat pemanas mulai berfungsi, anak anjing yang lebih kecil, lemas dan dingin, memberikan sentakan samar. Clara tersentak dan memeluknya lebih erat. Syalnya sekarang basah karena embun beku dan air mata yang mencair. Pada saat itu, sesuatu bergeser, kesunyian di dadanya, kesedihan beku dan tak berguna yang dia bawa seperti jangkar mulai mencair. Dia bahkan tidak tahu nama mereka, tetapi mereka adalah miliknya sekarang. Di luar, angin bertiup kencang lagi, melolong seperti makhluk yang terluka. Hutan di belakangnya berdiri diam sekali lagi, tetapi tidak kosong, tidak lagi. Di suatu tempat jauh di dalam salju tempat 2 anjing diikat untuk mati, Clara telah menemukan alasan untuk berjuang lagi, dan kali ini dia tidak akan kalah. Rumah itu berbau samar kayu cedar dan chamomile. Saat kompor kayu berderak hidup, Clara berdiri di dekat perapian, memegang bungkusan handuk lembab yang dulunya adalah linen mandi tertebalnya, sekarang basah kuyup dengan salju cair dan air seni anak anjing. Dia menjatuhkannya ke dalam baskom di dekat pintu dan berbalik ke arah sofa tempat 2 sosok berbulu keemasan berbaring meringkuk di bawah selimut wol. Napas mereka dangkal tetapi ada. Yang lebih kecil, masih dengan rona kebiruan di bibirnya, belum bergerak sejak mereka tiba. Yang lainnya, sedikit lebih besar, menjaga dagunya di atas leher anak anjing yang lebih lemah, mengawasi Clara dengan mata lebar dan cerdas, warna sirup maple hangat. "Saya kira Anda membutuhkan nama," gumamnya pada dirinya sendiri, berlutut di dekat api dengan sebotol salep buatan sendiri. Dia meraih yang lebih kuat terlebih dahulu. "Kamu," dia menyentuh ujung moncongnya. "Kamu pengintai? Aku tahu, sudah selalu mengawasi." Anak anjing itu berkedip perlahan, tetapi ekornya memberikan sentakan samar di bawah selimut dan "Saudaramu di sini, Dusty, karena itulah yang kamu rasakan, seperti abu dan debu dan sesuatu yang menunggu untuk dilahirkan kembali." Dusty tidak merespons. Napasnya tetap dangkal, tubuhnya meringkuk erat, kakinya gemetar tanpa sadar. Jari-jari Clara, tegas tetapi lembut, menelusuri garis-garis tubuhnya di bawah cahaya api. Saat itulah dia melihat pembengkakan aneh di kaki belakangnya. Sendi itu sedikit menekuk keluar, tidak secara alami, lebih seperti sesuatu yang telah patah dan dibiarkan sembuh tanpa perawatan. Dia menjalankan tangannya lebih jauh dan menemukan keropeng di sepanjang paha bagian dalam, jenis yang tampak seperti bekas luka bakar, tambalan bundar kulit telanjang yang tidak rata dan jaringan parut yang bermotif. Dia mendesis pelan, "Oh, sayang, apa yang mereka lakukan padamu?" Clara pernah melihat luka sebelumnya. Dia telah menjadi perawat selama 17 tahun sebelum pensiun dini setelah Evan meninggal. Itu sudah lama sekali sekarang. Saat itu dia merawat korban luka bakar, korban kecelakaan, dan orang tua dengan bisul karena penelantaran. Tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan menemukan trauma yang sama pada sesuatu yang begitu kecil, begitu tidak bersalah. Scott merengek dan menyentuh telinga Dusty, menjilatinya berulang kali. Clara berhenti, hatinya menegang. Dia meletakkan salep dan menggosok sisi leher Scott dengan menenangkan. "Kamu tidak akan makan kecuali dia makan, ya?" gumamnya. Dia sudah mencoba sebelumnya, menuangkan susu kambing hangat ke dalam piring keramik yang dangkal, menghancurkan ayam rebus, bahkan menghangatkan kaldu tulang yang dia buat untuk dirinya sendiri. Scott mengendus masing-masing tetapi tidak pernah menyentuh sedikit pun sampai Dusty mencoba. Tetapi Dusty tidak memiliki kekuatan untuk bahkan mengangkat kepalanya. Clara berdiri dan berjalan ke dapur. Jendela di atas wastafel menunjukkan hamparan halaman rumahnya yang gelap tempat angin bergerak, salju beriak seperti lautan beku. Dia melirik kalender yang tergantung di dekat lemari es, 12 Januari. Perjalanan ke tempat penampungan harus menunggu.
Dari laci di bawah wastafel dia mengeluarkan sepasang gunting bedah, pinset, dan kaca pembesar. Kembali ke sofa, dia dengan lembut mengangkat kepala Dusty, menyikat bulu yang hangus di lehernya. Saat itulah dia melihatnya, jahitan bergerigi di lapisan kerah yang robek. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat. Ada sesuatu di dalam. Clara meraih gunting dan dengan hati-hati memotong sepanjang jahitan, mengungkapkan chip logam kusam setengah ukuran kuku ibu jari. Itu dulunya tertanam dalam sesuatu yang lebih canggih, kemungkinan perangkat pelacakan atau identifikasi, tetapi sekarang tergores dan sebagian meleleh di tepinya, seolah seseorang telah dengan paksa menghapus atau menonaktifkannya. Clara memegangnya di telapak tangannya, napasnya tertahan. Mengapa seseorang memasukkan ini ke dalam kerah dan kemudian mencoba menghancurkannya? Pertanyaan itu melayang di ruangan seperti hantu. Dia membutuhkan bantuan, tetapi dia juga harus berhati-hati. Tidak banyak orang yang dipercaya Clara lagi setelah kematian Evan. Dia telah menutup dunia. Tetapi ada satu nama yang terlintas dalam pikiran sekarang, seorang wanita bernama Mara Greaves yang menjalankan klinik kesehatan hewan Glenshire. Mara pernah menjadi mentor sekolah kedokteran hewan Evan sebelum dia mengubah karirnya untuk bekerja di penyelamatan pedesaan. Sekarang di pertengahan usia 60-an, Mara bertubuh lebar, dengan rambut tembaga liar dan kulit gelap yang telah tahan terhadap matahari selama beberapa dekade. Suaranya selalu membawa sedikit sarkasme, tetapi matanya baik dan tajam. Clara mengangkat telepon, ragu-ragu, lalu memutar nomor. Itu berdering 2 kali. Clara meriwayatkan datang, suara yang kaya dan langsung. Belum mendengar kabar darimu sejak pemakaman. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Clara tertahan. Aku menemukan 2 anak anjing di hutan yang diikat. Saya tidak tahu berapa lama mereka berada di sana, tetapi mereka membeku sampai mati. Satu tidak banyak bergerak. Saya pikir yang lain mengalami semacam trauma. Ada bekas luka bakar dan sesuatu yang lain, sebuah chip di kerah. Mara tidak ragu-ragu, bawa mereka besok. Pertama-tama, saya akan membatalkan janji saya. Anda mengatakan bekas luka bakar, itu bukan satwa liar, itu buatan manusia, saya tahu. Clara berkata pelan. Setelah menutup telepon, dia duduk di kursi berlengan usang di seberang perapian menyaksikan Scott meringkuk lebih erat di sekitar saudaranya. Cahaya api menari-nari di bulu mereka, melemparkan emas ke dalam bayangan. Clara mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil chip itu, sekali lagi mempelajarinya. Intuisi perawatnya membisikkan sesuatu yang tidak ingin dia pertimbangkan, bahwa anak-anak anjing ini tidak hanya ditinggalkan, mereka telah dibuang seperti eksperimen yang gagal, rusak, bahkan mungkin diuji. Pintu berderit sedikit karena hembusan angin. Dia berbalik dan melihat keluar jendela lagi, melampaui halaman, menuju garis pepohonan. Siapa yang melakukan ini? Dan yang lebih penting, mengapa? Dia akan mendapatkan jawaban. Dia berutang itu kepada mereka. Tapi pertama-tama Dusty harus hidup. Salju telah mengeras semalaman, meninggalkan dasar hutan yang dilapisi lapisan es yang berderak di bawah sepatu bot Clara. Waktu baru menunjukkan lewat pukul 7 pagi, udara tajam dan kering, jenis dingin yang meresap melalui lapisan dan menempel pada tulang. Napasnya mengembun di depan wajahnya saat dia dengan hati-hati melangkah keluar dari jalan utama dan ke tempat terbuka pinus tempat dia menemukan Scott dan Dusty hanya 2 hari sebelumnya. Dia bergerak lebih lambat sekarang, memindai setiap kaki tanah dengan mata seorang perawat untuk detail. Punggungnya masih sakit karena jatuh saat membawanya keluar, tetapi dia mengabaikan rasa sakit itu. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang lebih dari sekadar tindakan kekejaman acak. Dia bisa merasakannya. Di bawah pohon tempat kawat itu digulung, salju terganggu, tidak segar, tetapi belum terhapus oleh waktu juga. Dia berjongkok, menyapu bersih kerak beku dengan tangan bersarung tangan. Alur samar mengarah dari garis pepohonan menuju jalan layanan. 2 garis paralel seperti trek, bukan dari mobil tetapi lebih lebar dari sepeda. Dia mengikuti mereka beberapa yard sampai mereka menghilang di bawah salju yang hanyut. Di sebelah kiri, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah kantong sampah hitam sebagian terkubur di bawah kayu gelondongan tua. Dia ragu-ragu, lalu menarik plastiknya. Kantong itu robek dan baunya menghantamnya terlebih dahulu, kimia pahit, dengan arus bawah tembaga. Di dalamnya ada kusutnya kain kasa bernoda darah, selang infus yang patah, dan beberapa jarum suntik bekas. Beberapa di antaranya memiliki label hewan. Dia berdiri perlahan, rasa mual meningkat. Ini bukan hanya penelantaran.
Seseorang telah merawat atau bereksperimen dengan sesuatu di luar sana dan mereka telah mencoba menutupinya. Jejak kaki mengarah menjauh dari lokasi itu. Sepatu berukuran dewasa, berat, dijual baru-baru ini sehingga tepinya masih jelas. Clara memotret kantong itu dengan teleponnya, lalu jejaknya, dan memasukkan plastik robek itu ke dalam kantong lain yang dia bawa bersamanya. Dia berbalik, jantungnya berdebar kencang. Tidak ada lagi yang bisa menyangkalnya sekarang. Siapapun yang melakukan ini tidak hanya ceroboh, mereka metodis. Pagi itu, Clara berdiri di ambang pintu kantor Sheriff Glenshire, tidak yakin apakah dia ingin melangkah masuk. Bangunan itu sederhana, batu bata merah, 2 lantai, jenis struktur yang lebih mirip kantor pos daripada tempat hukum. Di dalamnya berbau seperti kopi basi dan udara dingin. Pria yang menyambutnya di belakang meja depan mengenakan seragamnya seperti renungan, lencana di luar tengah, lengan baju digulung cukup tinggi untuk menunjukkan tinta korps marinir yang pudar. Sersan Quinn Adler mendongak dari dokumennya dan tersenyum ketika dia melihatnya. Clara meriwayat hair, katanya, berdiri. Sekarang ada wajah yang belum saya lihat selama setahun. Anda terlihat bertekad. Quinn berusia pertengahan 40-an, tinggi, dengan tubuh kurus dan lapuk, jenis yang diperoleh dengan seumur hidup mengejar orang jahat dan menyekop jalan masuk. Saat fajar rambutnya yang dipangkas pendek sebagian besar berwarna abu-abu di pelipis, dan dia membawa mata sipit permanen yang mengisyaratkan hidung yang pernah patah. Rahangnya persegi, berdebu dengan janggut, dan suaranya mengandung sedikit nada dari akar bagian utara. Dia tidak pernah benar-benar terguncang. Seorang veteran tempur menjadi polisi kota kecil. Quinn telah mengenal putra Clara sejak dia masih di sekolah menengah dan bertugas di barisan kehormatan di pemakaman Evan. Saya perlu berbicara dengan Anda, kata Clara, melewatkan basa-basi. Quinn menunjuk ke ruang wawancara kecil di samping. Dia mengikutinya masuk, menyerahkan foto-foto dari teleponnya dan kantong hitam yang robek. Saat dia mendengarkan, kesabaran yang biasa di wajahnya mengeras menjadi sesuatu yang lain, kekhawatiran. Jadi biar saya luruskan, katanya, meletakkan telepon. Anda menemukan 2 anak anjing diikat ke pohon di tengah antah berantah, keduanya menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Salah satunya memiliki kaki yang terlihat seperti sembuh dengan salah. Keduanya memiliki bekas luka bakar lama dan Anda menggali ini dari kerah mereka. Dia mengangkat chip hangus yang dia tunjukkan padanya. Clara mengangguk, dan seseorang telah melakukan sesuatu di luar sana. Jarum suntik, kain kasa, perlengkapan dokter hewan. Ini bukan hanya pembuangan, ini terorganisir. Quinn menggosok pelipisnya lalu menghela napas. Clara, saya ingin percaya ini adalah kesalahpahaman. Mungkin seseorang menjalankan klinik amatir di hutan. Mungkin mereka panik, dan berhenti. Clara, memotong suara pelan. Jangan lakukan itu. Jangan berbicara kepada saya seolah-olah saya rapuh. Saya tahu apa yang saya lihat. Saya seorang perawat. Saya telah merawat korban luka bakar. Dan chip itu, seseorang mencoba menghancurkannya. Mengapa menghancurkan microchip kecuali Anda tidak ingin itu dilacak? Quinn bersandar, tangan bersilang, untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apa-apa. Saya akan menjalankannya. Akhirnya dia berkata, saya akan melihat apa yang bisa saya dapatkan dari chip itu, tidak menjanjikan banyak. Kelihatannya sudah digoreng, tetapi saya juga akan mengirim seseorang ke lokasi itu. Itu saja yang saya minta, kata Clara. Malam itu, setelah kembali ke rumah dan memberi makan anjing-anjing itu, Scott akhirnya menggerogoti kaldu ayam sementara Dusty tertidur. Clara berjalan keluar ke kotak suratnya. Langit tanpa bintang, hitam seperti peach, dan hutan di belakangnya benar-benar sunyi. Dia membuka kotak surat dan membeku. Tidak ada surat, hanya selembar kertas. Dia menariknya keluar dengan tangan gemetar dan membukanya di bawah teras. Huruf balok terang, semua huruf besar, diketik, jauhi apa yang bukan milikmu. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya pesan. Jantungnya berdetak seperti genderang perang di dadanya. Dia memindai halaman, tidak ada apa-apa, tidak ada jejak kaki, tidak ada lampu mobil di jalan kerikil, hanya malam yang panjang dan dingin dan bayangan di tepi pepohonan. Clara melangkah masuk dan mengunci pintu. Dia memegang catatan itu untuk waktu yang lama, lalu memasukkannya ke dalam nyala api kompor kayu. Itu meringkuk pada dirinya sendiri dan berubah menjadi abu, tetapi rasa takut tidak terbakar bersamanya. Seminggu telah berlalu sejak Clara menerima catatan itu. Itu masih bergema di benaknya seperti jam yang berdetak. Jauhi apa yang bukan milikmu.
Tetapi Clara Meriwether telah mengubur seorang anak. Dengan apa lagi mereka bisa mengancamnya? Rasa takut telah menjadi kebisingan latar belakang, statis putih di bawah gemuruh kesedihan. Dan sekarang sesuatu yang baru telah tumbuh di tempatnya, keteguhan. Queen-lah yang menjemputnya pagi itu. SUV hitamnya berderit di jalan kerikilnya di bawah langit besi abu-abu. Clara telah membungkus Scott dan Dusty ke sudut hangat ruang tamunya sebelum melangkah keluar. Dusty telah mendapatkan kekuatan, masih goyah, masih lambat, tetapi bernapas lebih stabil. Scott selalu menjadi penjaga, mengawasi setiap gerakannya dari sofa, ekornya berkedut gugup. Queen melangkah keluar dari kursi pengemudi, sarung tangan sudah di wajah, ketat dengan kelelahan karena terlalu banyak larut malam. "Apakah Anda siap untuk ini?" tanyanya. Clara mengangguk dan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perjalanan ke Canal memakan waktu kurang dari 15 menit, tetapi pemandangannya berubah secara dramatis. Pepohonan tumbuh lebih tinggi dan lebih rapat di sini, cabang-cabangnya mencakar di atas kepala seperti jari-jari artritis. Jalan yang terlupakan bercabang dari jalan raya utama, setengah tertutup salju dan daun-daun mati, menuju properti yang dikelilingi oleh tiang pagar yang miring dan kawat berkarat. Di ujungnya berdiri sebuah bangunan bergaya gudang 2 lantai, cat merah yang mengelupas. Tidak ada tanda, tidak ada lampu, tidak ada kehidupan. Nama tempat itu dulunya adalah Maple Glen Breeding dan Boarding, yang dulunya merupakan kennel terkenal yang membiarkan Golden Retriever untuk kompetisi pertunjukan dan kontra penegakan hukum. Sekarang sepertinya telah diukir dari waktu dan dibiarkan membusuk. Saat mereka mendekati gerbang, Queen melirik rantai yang diikatkan di sana. "Itu patah," gumamnya. "Seseorang ada di sini baru-baru ini." Mereka melewati di dalam gudang utama. Udara berbau apak, air seni, dan logam tua. Kegelapan itu tebal, hanya dipatahkan oleh Center Queen. Clara tetap dekat, matanya melesat melintasi ruang. Kandang berkarat berjajar di kedua dinding, pintunya tergantung terbuka. Beberapa memiliki bekas cakar tebal yang terukir di jeruji logam, yang lain memiliki rambut, helai emas menempel di engsel. Di dekat bagian belakang, mereka menemukan sebuah ruangan yang dulunya berfungsi sebagai kantor. Sebuah meja baja berlapis debu duduk di bawah jendela yang pecah. Lemari arsip telah dicungkil terbuka, isinya berserakan, tetapi satu laci tetap macet. Queen membukanya paksa dengan gerutuan, memperlihatkan kotak plastik berlabel pelacakan anak anjing, Grup AF. Dia mengeluarkan dokumen kuning, pendaftaran chip, gumamnya. Sepertinya mereka mengkatalogkan setiap anak anjing di sini. Grup D, dia menunjuk ke baris, chip D14629, D14621, D14622. Clara mencondongkan tubuh, jantungnya berdebar-debar. Itu adalah awalan yang saya lihat di pecahan keras Scott. Mulut Queen menegang. Kalau begitu, itu berarti anak-anak anjing ini dibiarkan di sini, dilatih di sini atau, lebih buruk, lebih dalam di gudang, pintu lain mengarah ke ruangan yang membutuhkan kartu kunci yang sudah lama dinonaktifkan. Queen menendangnya hingga terbuka. Di dalamnya ada mesin-mesin itu. Sebuah alat logam yang menyerupai meja pengekangan berdiri di tengah, dilengkapi dengan tali dan sensor kulit tua. Sebuah pengendali kerah kejut usang duduk di dekatnya. Sakelarnya retak. Lantai bernoda dan ditutupi bulu, dan di satu sudut kamera berdebu masih tergantung dari langit-langit, kabelnya menyelinap menuju server yang terlupakan di dinding. Queen mengujinya. Lampu hijau berkedip samar. "Masih ada daya," katanya. "Cadangan hard drive sekolah tua. Mari kita lihat apa yang ditinggalkan bajingan ini." Dia melepas panel dan menarik drive-nya. "Kita akan membutuhkan teknologi untuk membuka ini, tetapi mungkin memiliki segalanya." Clara berdiri, dia menatap meja. Napasnya menjadi dingin lagi. "Seseorang menggunakan ini untuk menyakiti mereka," bisiknya. "Untuk melatih mereka melalui rasa takut. Itu bukan pelatihan, itu penyiksaan." Mereka meninggalkan gudang dalam diam. Di tepi properti, Queen menelepon kantor serif, meminta pengambilan bukti dan pengawasan untuk lokasi tersebut. Saat dia berbicara, Clara berjalan menuju gudang kecil yang setengah tertutup tanaman merambat. Di dalamnya dia menemukan sebuah kotak berlabel pengembalian. Di dalamnya ada kerah yang robek, beberapa diberi tag dengan angka, yang lain dengan inisial dan ukuran. Beberapa memiliki titik merah yang dilukis di atasnya. Dia mengambil salah satunya. Itu memiliki huruf RB yang dicap ke dalam kulit. "Queen,
panggilnya. Dia bergabung dengannya dan mengerutkan kening. Itu singkatan dari Raymond Boltz, katanya. Pemilik Maple Glen mengklaim kebangkrutan ketika tempat itu ditutup. Ada tuntutan hukum 2 tahun lalu, tuduhan kekerasan, pengujian medis pada anak anjing yang ditolak. Dia berjalan, kurangnya bukti. Clara mengepalkan kerah. Dia tidak berjalan, dia menghilang. Di mana dia sekarang? Quinn menghela napas. Terakhir kami mendengar dia pindah ke Brokale. Tinggal di kabin sewaan di lepas Danau Horizon. Menjaga dirinya sendiri. Rahang Clara menegang, saya ingin melihatnya. Tidak, Quinn menjawab dengan tegas. Dia bukan seseorang yang Anda datangi mengetuk. Biarkan saya berbicara dengan Anda terlebih dahulu. Jika kita memiliki sesuatu, kita melakukan ini dengan benar. Tetapi Clara tidak mendengarkan. Matanya kembali melayang ke arah gudang, mulutnya yang gelap masih terbuka seperti sedang menunggu sesuatu untuk merangkak keluar. Dia tahu monster tidak hidup di bawah tempat tidur. Mereka hidup di tempat-tempat seperti ini, dalam diam, dalam sistem, dan mereka selalu meninggalkan jejak. Pagi setelah kunjungan Clara ke kennel yang terlupakan itu fajar dengan tirai hujan beku yang stabil. Gerimis es mengetuk lembut jendela-jendela kacanya, tetapi di dalam pondok kecilnya, kehangatan berdenyut dari kompor kayu dan napas 2 anak anjing yang sedang tidur memberi rumah itu ritme yang belum pernah dikenal selama bertahun-tahun. Dusty berbaring meringkuk di tempat tidur darurat yang terbuat dari handuk dan kain flanel. Tulang rusuknya tidak lagi terlihat di bawah bulunya, meskipun satu kakinya masih gemetar ketika dia bergeser. Scott duduk di dekat perapian, matanya selalu tertuju pada pintu, selalu berjaga-jaga. Clara duduk di meja dapur dengan laptopnya terbuka dan jari-jarinya bertumpu ringan pada tombol. Di layar ada suntingan terakhir dari video pendek. Dia telah menghabiskan sebagian besar malam untuk menyatukannya. Rekaman Dusty mengambil langkah pertamanya yang goyah. Scott menolak makan sampai saudaranya melakukannya. Bekas luka bakar di kaki mereka, dan close-up dari fragmen microchip yang meleleh. Dia telah melapiskannya dengan narasi lembut. Suaranya stabil tetapi mentah, dipenuhi dengan rasa sakit yang tertahan dan amarah yang tenang. Dia belum menyebut nama, belum, tetapi dia mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada dunia. Apa yang akan kita lakukan jika kita membiarkan ini terjadi tanpa bertanya mengapa dia mengklik publikasikan? Dalam 1 jam video itu telah mencapai beberapa ratus tampilan. Pada siang hari itu telah melewati 10.000 halaman penyelamatan hewan membagikannya. Seorang dokter hewan pensiunan di Oregon memposting ulang dengan keterangan, wanita ini bertanya apa yang seharusnya kita semua. Komentar masuk, kesedihan, kemarahan, dukungan. Orang asing ingin mengirim selimut. Seorang wanita di Kansas menawarkan untuk membayar ronggen Dusty. Dan kemudian, terselip di antara komentar-komentar yang bermaksud baik, ada satu yang membuat jantung Clara berhenti. Saya bekerja di sana, saya mencoba menghentikannya, saya membiarkan keduanya pergi. Saya tidak bisa menyelamatkan yang lain, tolong jangan sebutkan nama saya. Dia akan menemukan saya, Tessels. Clara mengklik profil itu. Itu hampir kosong, tidak ada postingan, tidak ada video, hanya gambar profil seorang gadis muda dengan mata lebar dan gelap dan rambut keriting rapat ditarik ke belakang menjadi kuncir kuda. Ekspresinya kosong, hampir ketakutan. Clara merespons dengan hati-hati. Saya percaya Anda, tolong kirimi saya pesan. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Anda. Malam itu, sementara Clara memberi makan Dusty campuran susu kambing hangat dan havermut yang dicampur, sebuah pesan pribadi masuk, temui saya di Rusty Bean Cafe besok siang. Duduk sendiri. Jika saya melihat seseorang bersama Anda, saya pergi. Clara membagikan pesan itu dengan Quinn. Dia bisa menjadi anak yang ketakutan atau dia bisa menjadi kunci untuk membuka ini lebar-lebar. Dia berkata, pergi. Saya akan tetap di luar, saya tidak akan membiarkannya melihat saya. Keesokan harinya langit telah berubah menjadi abu-abu dan hujan es mencengkeram trotoar pusat kota Glenshire. Clara masuk ke Rusty Bean Cafe 10 menit lebih awal. Tempat itu hangat, dipenuhi dengan aroma espresso dan kayu manis. Di belakang konter, seorang barista muda dengan rambut merah muda melambai, tetapi Clara langsung menuju bilik belakang di dekat jendela. Dia tidak perlu menunggu lama. Tessa Langley masuk dengan tudung ditarik ke atas dan tangan dimasukkan jauh ke dalam lengan baju sweaternya yang kebesaran. Dia berusia 17 tahun, tetapi terlihat lebih muda, seperti burung kecil, dengan jari-jari panjang dan kurus dan mata yang gelisah. Dia tampak seperti memiliki luka batin, seperti seseorang yang terlalu lama disuruh untuk diam.
Dia duduk di bilik tanpa sepatah kata pun dan menatap meja. "Saya Clara," kata wanita yang lebih tua itu dengan lembut. Tessa mengangguk sekali, lalu berbicara dengan cepat, seolah takut kata-kata itu akan mengkhianatinya jika dia ragu-ragu. "Saya bekerja di Maple Glen 2 musim panas terakhir. Arya membayar saya tunai," katanya itu di bawah meja, "pelatihan untuk perawatan hewan. Saya pikir saya melakukan sesuatu yang baik." Clara tidak menyela. Dia membiarkan keheningan itu terasa nyaman. Dia mulai dari hal kecil, membiarkan anak-anak anjing di dalam kandang terlalu lama, melewatkan waktu makan. Lalu datanglah kalung-kalung itu. Katanya jika mereka bisa menahan sakit, mereka akan patuh lebih cepat. Suara Tessa pecah. Dia mengikat beberapa dari mereka ketika mereka gagal, katanya dia sedang menguji ambang batas. Itu yang dia sebut. Dia menarik napas. Scout dan Dusty. Dia menyebut mereka Batch D. Awalnya ada 5. Dusty adalah yang terkecil. Ray mengejutkannya dengan keras di hari pertama, katanya jika dia tidak berdiri tegak, dia tidak pantas mendapatkan makanan. Scout, dia menggonggong, menggigit sarung tangan Ray. Jadi Ray merantai mereka ke dinding. Tidak ada makanan, tidak ada air. Buku-buku jari Clara memutih di cangkir tehnya. Bagaimana mereka bisa sampai di hutan? Tessa menatap keluar jendela. Saya mencoba membantu mereka malam itu. Saya menunggu sampai Ray pergi untuk mengambil persediaan. Saya memotong kalung, mengambil pembaca, mencoba melepas chip mereka. Saya merusak chip Dusty, membakarnya. Scout hanya menatap saya sepanjang waktu seperti dia tahu saya sedang berusaha. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak membiarkan air mata itu jatuh. Saya tidak bisa membawa mereka jauh, saya takut. Saya menyeret mereka ke tepi hutan dekat garis pagar tua. Saya meninggalkan mereka dengan air. Saya pikir mungkin seseorang akan menemukan mereka, tapi Arya pasti telah melacak mereka. Saya mendengar dia berteriak malam itu. Dia membawa mereka, tidak membawa mereka kembali ke dalam, hanya menghilang bersama mereka. Suaranya turun menjadi bisikan. Saya pikir dia mengikat mereka di sana sampai mati. Itu yang dia lakukan pada mereka yang tidak patuh. Clara memejamkan mata, dadanya sesak. Saya tidak berbicara sebelumnya, kata Tessa, karena dia bilang gadis terakhir yang melakukannya menghilang. Tidak ada yang menemukannya. Dia bilang saya akan menjadi berikutnya. Clara meraih tangan Tessa di atas meja. Kamu tidak mengecewakan mereka, katanya. Kamu memberi mereka kesempatan dan sekarang kamu memberikan mereka keadilan. Tessa menelan ludah. Jika saya bersaksi, apakah kamu akan melindungi saya? Clara mengangguk. Saya akan membakar dunia ini sebelum saya membiarkan dia menyentuhmu. Gadis itu tersenyum untuk pertama kalinya, nyaris tidak terlihat. Di luar, salju mulai turun lagi, bukan salju yang turun sebelumnya, tetapi butiran lembut, sunyi, stabil, menutupi kota seperti kulit kedua. Ketika Clara meninggalkan kafe, dia menemukan Quinn menunggu di mobil di seberang jalan, mesinnya berdesing. Dia naik ke mobil, mantelnya lembab, dengan salju yang meleleh di atasnya. Dia akan bersaksi, kata Clara. Quinn menatapnya. Kalau begitu kita akan membawa ini sampai selesai, kembali ke rumah. Scott menemuinya di pintu. Ekornya berdebam sekali lalu sekali lagi dan Dusty mengangkat kepalanya dari selimut, matanya bersinar untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Clara menatap mereka berdua, hatinya penuh. Jalan masih panjang, tetapi keadilan akhirnya memiliki nama. Gedung pengadilan di Brookale berdiri seperti penjaga tua yang tegas melawan langit musim semi yang abu-abu. Pilar-pilar batunya dipenuhi dengan dekade hujan dan waktu. Pagi itu, tangga-tangga dipenuhi dengan wartawan dan penonton. Beberapa memegang plakat, yang lain hanya ingin tahu. Di atas mereka semua, spanduk-spanduk berkibar tertiup angin. Keadilan untuk yang tidak bersuara, tidak ada ampun untuk monster. Negara telah mengawasi selama berminggu-minggu, tetapi hari ini adalah pertama kalinya terdakwa akan terlihat di depan umum. Raymond Bolt keluar dari van transportasi county dengan jaket abu-abu dan borgol, diapit oleh 2 deputi. Rambutnya, yang dulu disisir rapi dan hitam, telah menipis dan beruban di pelipisnya. Dia masih tinggi, lebar bahu, tetapi lebih lembut sekarang, perut di bawah mantelnya menegang melawan kancing. Wajahnya menunjukkan ketenangan seorang pria yang telah melatih kebohongannya. Ketika kilatan kamera pertama muncul,
Dia menyeringai tipis seolah ini hanya bisnis dan yang lainnya hanya bermain-main. Di dalam ruang sidang ada kontras antara ketegangan dan keheningan. Langit-langit yang tinggi menggemakan setiap gesekan dan batuk, lantai kayu keras memantulkan kilau redup di bawah lampu yang keras. Clara duduk di galeri sisi kiri dengan Quinn di sampingnya. Seragamnya disetrika rapi, rahangnya terkatup. Dusty ada di rumah dengan sukarelawan terpercaya, tetapi Scott duduk di kaki Clara, tali kekangnya melingkari pergelangan tangannya. Dia tidak mengenakan rompi, tidak ada kalung, hanya keteguhan hati yang tenang. Matanya tidak pernah lepas dari Raymond. Hakim, seorang wanita bernama Eleanor Hart, mengambil tempat duduk tepat pukul 9 pagi. Dia berusia awal 60-an, dengan rambut perak pendek, kerutan dalam di sekitar mulutnya dan ekspresi yang terukir dari granit. Dia memiliki reputasi untuk keputusan tanpa basa-basi dan kasih sayang yang mendalam untuk 3 anjing penyelamatannya, yang tidak luput dari perhatian pers. Penuntut umum membuka dengan foto forensik, gambar luka bakar Dusty, sinar X yang menunjukkan fraktur yang tidak sembuh dengan benar, kalung yang robek dengan puing-puing yang terkelupas masih menyatu di dalamnya. Clara merasakan tenggorokannya tertutup, tetapi dia tidak berpaling. Galeri itu sunyi, kecuali pena yang mencoret-coret dan napas yang tertahan. Pengacara pembela Raymond, seorang pria licik dengan setelan biru mahal bernama Nolan Wexler, bangkit dan menjawab, "Hadirin sekalian," dia memulai dengan suara lembut, hampir menenangkan. "Kasus ini dibangun di atas tragedi, ya, tetapi juga di atas asumsi. Klien saya menjalankan fasilitas pembiakan bersertifikat yang legal. Dia mempekerjakan remaja, banyak yang tidak diawasi. Dia menyumbang ke tempat penampungan lokal. Tidak ada video dia melakukan tindakan kekerasan apapun, tidak ada bukti langsung, hanya cerita pahit dan kesalahan penafsiran tentang apa yang diperlukan untuk koreksi perilaku." Kuku Clara menggali telapak tangannya. Lalu Tessa naik ke atas mimbar. Rambutnya ditarik ke belakang menjadi kepang sederhana, celana jeansnya kaku, mantel kebesarannya diresleting sampai lehernya. Dia tampak kecil di bawah lampu pengadilan tetapi berdiri dengan pembangkangan yang tenang yang membungkam ruangan. "Apakah Anda bekerja untuk terdakwa?" tanya jaksa penuntut. "Ya, 2 musim panas. Saya dibayar tunai." "Apakah Anda menyaksikan perilaku kasar?" "Ya." "Bisakah Anda menggambarkannya?" Suara Tessa tidak bergetar. Anjing-anjing dikejutkan berulang kali karena tidak duduk cukup cepat. Anak-anak anjing diisolasi selama berjam-jam tanpa air. Beberapa dipukul, beberapa diikat ke pohon dan ditinggalkan selama berhari-hari. Saya membantu melepas kalung. Saya melihat dia mengikatkan alat kejut ke anak anjing berusia 5 minggu. Saya mencoba menghentikannya. Raymond mencondongkan tubuh ke pengacaranya dan membisikkan sesuatu. Wexler berdiri, keberatan. "Ini adalah desas-desus." Hakim menolaknya. Tessa melanjutkan, "Saya mengambil 2 anak anjing, Scott dan Dusty. Saya tidak bisa membawa mereka jauh. Saya meninggalkan mereka di dekat hutan. Saya pikir mereka mungkin selamat. Mereka ditemukan beberapa hari kemudian diikat ke pohon. Saya percaya dia menemukan mereka lagi setelah saya mencoba menyelamatkan mereka." Ruang sidang bergeser seperti ombak, melewati kursi-kursi kain, pena berderit, berhenti. Clara menyaksikan saat Tessa turun. Dia tidak melihat Raymond, dia tidak perlu melakukannya. Kemudian seorang teknisi dari Laboratorium Forensik Negara Bagian, naik ke mimbar dan mempersembahkan rekaman kamera yang diambil dari hard drive yang ditemukan di Maple Glen. Video itu buram, diberi stempel waktu, tetapi cukup jelas. Sebuah adegan berkedip di layar ruang sidang. Raymond menyeret tali, anak anjing emas meronta-ronta di belakangnya. Dia melingkarkan tali itu melalui tiang, menekan alat ke leher anjing itu. Itu menjerit. Wajah hakim berubah pucat. Pembelaan Raymond runtuh seperti kertas basah. Kemudian, selama reses, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika petugas pengadilan mengawal Raymond melewati galeri, dia melirik ke samping ke arah Clara, bibirnya melengkung membentuk seringai mengejek. "Hanya kilasan, hanya cukup." Dan saat itulah Scott membentak. Golden Retriever itu melompat ke depan dengan geraman visceral yang dalam, menarik Clara setengah dari tempat duduknya. Ruangan tersentak. Scott melonjak ke arah Raymond, menggonggong, menggeram. Tidak ada yang liar, tidak ada yang bingung. Itu spesifik, disengaja, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang telah menunggu wajah itu. Clara jatuh berlutut, menarik Scott ke dalam pelukannya.
Dia gemetar, bukan karena amarah, tetapi ingatan, rasa sakit. Dia ingat. Dia menempelkan wajahnya ke bulunya dan berbisik, "Tidak ada yang akan menyakitimu lagi, tidak akan pernah." Hakim Hart memukul palu untuk ketertiban tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Keheningan yang menyusul adalah keadilannya sendiri. Persidangan diperpanjang selama 5 hari lagi. Saksi datang dari kota lain, mantan karyawan, seorang sukarelawan dari tempat penampungan yang telah mengadopsi seekor anjing yang dikembalikan dari kennel gemetar dan bisu. Raymond mencoba menyangkal segalanya, tetapi gunung bukti menguburnya. Ketika putusan dibacakan, bersalah atas 6 dakwaan kekejaman terhadap hewan, kejahatan dan perusakan properti secara melanggar hukum, dia tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi Clara melihat jari-jarinya menegang sedikit di atas meja. Dia akan menjalani hukuman 8 tahun, tidak ada pembebasan bersyarat untuk 5 tahun pertama. Di luar gedung pengadilan, salju mulai turun lagi, ringan, lembut, acuh tak acuh terhadap kehancuran di bawahnya. Wartawan memanggil nama Clara. Dia tidak mengatakan apa-apa. Scott berjalan dengan tenang di sampingnya, ekornya rendah, kepala tegak. Dunia sedang menonton, tetapi bagi Clara, keadilan bukanlah berita utama, itu adalah detak jantung di bawah bulu emas. 6 bulan telah berlalu, tetapi itu mungkin sama dengan seumur hidup. Musim dingin telah melonggarkan cengkeramannya di lembah Hudson dan dunia terbentang dalam warna lagi. Tunas mendorong melalui tanah yang mencair, sungai bergerak bebas di bawah cahaya pagi yang pucat dan burung-burung penyanyi kembali bernyanyi di tempat keheningan pernah memerintah. Di ujung jalan kerikil yang dipenuhi dengan bunga bakung liar yang mekar, pondok Clara Meriwether berdiri, diubah bukan oleh cat atau renovasi tetapi oleh kehidupan yang sekarang dipegangnya. Beranda memiliki ayunan baru, taman memiliki pagar baru, tetapi yang terpenting udara di sekitar rumah membawa tawa anak-anak, tawa nyata yang bergema, saat mereka bermain di samping kabur emas gerakan bernama Scott. Anak anjing yang pernah terluka itu telah tumbuh menjadi retriever tinggi dan ramping dengan bulu mengkilap dan mata yang cerdas. Bekas lukanya telah memudar tetapi tidak menghilang. Clara bersikeras agar mereka tetap terlihat. Itu bukan tanda rasa malu, katanya kepada dokter hewan, itu bukti kelangsungan hidup. Scott telah mendapatkan sertifikasinya sebagai anjing terapi dalam waktu singkat. Sifatnya yang lembut, kesabarannya yang tak tergoyahkan, dan tanggapan intuitifnya terhadap rasa takut menjadikannya favorit di pusat pemulihan trauma anak Elmwood, tempat dia sekarang menghabiskan hari Kamisnya meringkuk di samping anak-anak yang terlalu takut untuk berbicara, membiarkan mereka meletakkan tangan kecil mereka di bulunya sampai dunia tampak tidak terlalu menakutkan. Dusty juga telah berubah. Meskipun lebih kecil dan lebih hati-hati, semangatnya telah berkembang. Terapi fisik telah membantu membangun kembali kaki belakangnya, dan meskipun dia masih berjalan dengan pincang lembut, dia berlari sekarang semburan pendek, ekornya bergoyang tinggi, terutama ketika Clara bersiul dari taman. Bulunya telah tumbuh lebih tebal, matanya lebih cerah, dan meskipun dia tidak menyukai orang asing seperti Scott, dia mencintai Clara, dan itu sudah cukup. Pagi itu, Clara berdiri di dekat jendela dapur mengeringkan cangkir. Rambutnya ditarik ke belakang, garis-garis perak menangkap sinar matahari. Kesedihan mendalam yang dulu hidup di balik matanya telah melembut menjadi sesuatu yang lebih tenang, bukan kegembiraan yang tepat, tetapi kedamaian. Dia telah mendapatkannya. Di ambang jendela ada foto Evan dengan seragam pemadam kebakarannya, menyeringai, dan di sampingnya yang baru, Clara, berlutut di rumput, Scott bersandar padanya Dusty, di sampingnya mencakar tanah seperti anak kecil yang menguji musim semi. Teleponnya berdering di konter. Itu dari Tessa Guez, yang mendapat tawaran magang, beasiswa penuh, dikonfirmasi. Juga, posting blog terbaru saya diangkat oleh PAW Nation. Hanya ingin kamu menjadi yang pertama tahu. Saya tidak bisa melakukan semua ini tanpamu. Clara tersenyum saat membacanya. Tessa Langley juga telah berubah. Dulunya seorang gadis yang bersembunyi di balik bayang-bayang pelecehan, dia telah melangkah ke cahaya, mendapatkan tidak hanya rasa hormat dari organisasi advokasi tetapi juga beasiswa dari Aliansi Pemuda Penyelamat Nasional. Blognya, terikat tapi tidak patah, telah menarik ribuan pembaca dan dia telah menjadi suara bagi sukarelawan muda lainnya yang telah menyaksikan kekejaman tetapi tidak pernah merasa cukup aman untuk berbicara. Mereka bertemu setiap bulan untuk minum teh, dan Tessa baru-baru ini membawa bibinya. Seorang wanita gemuk dengan mata yang baik dan gimbal bergaris perak bernama Marlene, yang mengenakan sweater kebesaran dan membawa tas jinjing yang penuh dengan makanan yang dipanggang. Kamu lebih baik percaya aku mengawasi yang satu ini, kata Marlene, mengacak-acak rambut Tessa dengan kasih sayang yang hanya bisa ditawarkan oleh bibi yang protektif. Di televisi, di latar belakang, seorang pembawa berita menyebutkan hukuman Raymond Boltz tanpa banyak gembar-gembor.
8 tahun, tidak ada pembebasan bersyarat selama 5 tahun. Dunia telah bergerak maju dengan cepat, seperti yang selalu terjadi. Tetapi Clara tidak membutuhkan berita utama. Dia memiliki sesuatu yang lebih baik sore itu. Dia mengeluarkan 2 mangkuk dan meletakkannya di bawah pohon maple di belakang rumah. Scout dan Dusty berlari ke arahnya. Rumputnya subur lagi, tidak lagi membeku. Clara duduk di tangga beranda, sinar matahari hangat di wajahnya, dan menyaksikan anjing-anjing itu mengejar satu sama lain dalam lingkaran lebar yang tidak terkoordinasi. Ekornya tinggi, cakarnya menghantam tanah yang lembut. Di mana dulu berdiri tempat berduka sekarang mekar sesuatu yang tak terucapkan dan penuh napas. Dia memikirkan Evan, seringkali bukan lagi sebagai luka tetapi sebagai kehadiran. Ayunan itu pernah menjadi idenya kebun itu ditanami benih dari kotak timahnya yang lama. Hantunya hidup dengan lembut di sini, tidak menghantui, hanya menonton. Scout, panggilnya. Dia berhenti dengan skit, ekornya bergoyang, lidahnya menjulur. Kemarilah, nak. Dia melompat menghampirinya dan menempelkan kepalanya ke dadanya. Dusty mengikuti lebih lambat, menjatuhkan diri di sampingnya dengan dengusan dan mendongak dengan mata menyipit puas. Dia tertawa, benar-benar tertawa, dan suara itu bergema di halaman. Dia membungkuk dan berbisik, "Kupikir aku menyelamatkanmu, tetapi mungkin kamulah yang menyelamatkanku." Scout menjilat pipinya sekali angin menggerakkan daun maple di atas mereka. Di jurnalnya malam itu, Clara menulis satu kalimat, "Ada tali yang mencekik kita dan ada tali yang mengikat kita ke kehidupan lagi, dan kali ini anjing-anjinglah yang memegang ujung yang lain." Beberapa cerita mengingatkan kita bahwa tidak semua mukjizat datang dengan guntur atau kilat. Terkadang mereka tiba dengan 4 kaki gemetar, terbungkus bulu kusut, dengan mata yang terlalu lelah untuk berharap sampai seseorang melihat mereka. Apa yang terjadi pada Scout dan Dusty bukan hanya penyelamatan. Itu adalah kebangkitan kehidupan, tujuan, iman. Mungkin Tuhan tidak selalu berbicara melalui semak yang terbakar. Terkadang dia berbisik melalui detak jantung anak anjing, kebaikan orang asing, atau wanita tua yang pendiam cukup berani untuk peduli. Dan mungkin mukjizat terbesar bukanlah yang mengubah dunia sekaligus, tetapi yang mengubah satu jiwa, satu halaman belakang, satu pagi yang dipenuhi dengan tawa alih-alih keheningan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, silakan bagikan. Tinggalkan komentar, beritahu kami dari mana Anda menonton dan jika Anda percaya bahwa setiap kehidupan, tidak peduli seberapa kecilnya, pantas mendapatkan cinta, klik berlangganan dan bantu kami terus menceritakan kisah-kisah ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga Anda selalu memiliki mata untuk melihat yang rusak dan keberanian untuk mengangkat.